Saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ismunandir, kemudian yang saya hormati Al-Ustadz Basirun, para jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya. Bahkan kita diberikan kenikmatan iman dan Islam, kita dapat melaksanakan sholat duhur ma'al jamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat, sholat duhur kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan atas beliau, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para ulama-ulama, juga kita yang setia dan istiqomah mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah melaksanakan amalan di bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada kiat-kiat atau yang harus kita tempah untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena nanti di bulan suci Ramadan di awal kita ini sesuai dengan hadis Rasulullah, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, apakah gembira kita ini lahir dan batin, tanpa harus kita ini kemudian kita tidak tempa di bulan Sya'ban? Orang-orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ini khawatirnya gembiranya kamuflase, bohong-bohongan. Gembiranya mungkin mau dapat THR, gembiranya mungkin jualannya laris, gembiranya mungkin makan paling banyak. Kan puasa mah hanya geser makan, pagi siang sore nggak makan, tapi kemudian habis sholat tarawih gaspul, buka puasa makan, sholat tarawih makan, sampai kemudian sahur lagi makan. Ini kan cuma beda jam doang, geser waktu. Nah, ini khawatirnya gembiranya seperti itu. Yang kita harapkan dan inginkan adalah gembira lahir dan batin, siap menghadapi bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan agar lahir dan batin ini bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah yakfiruna ilallah wal khalqi. Yang pertama yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya Allah. Kepada Allah kita mohon ampun, bangun tengah malam kita utarakan kesalahan kita kepada Allah. Pernah kita meninggalkan sholat, pernah kita meninggalkan puasa, pernah juga mungkin kita tidak membayar zakat mal yang seharusnya setiap tahun kita keluarkan. Mungkin juga kita pernah melanggar larangannya Allah. Utarakan kita kepada Allah segala kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika kita ini kemudian nangis, wa dumi'at ainahu min khosyatillah. Ketika kita kemudian nangis mengutarakan kesalahan kita kepada Allah, kemudian air matanya mengeluarkan air mata. Nah, air mata inilah yang menjadi saksi kelak kita di hadapan Allah bahwa kita
ini pernah melakukan tobat di hadapan Allah. Kita pernah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang pernah kita lakukan. Minimal seumur hidup ini kita sekali meneteskan air mata kita agar kelak menjadi saksi besok di hadapan Allah. Bahkan lihat keterangan di surat di tafsir Yasin, Allah tidak akan membakar jasad kita sepanjang air mata kita ini pernah menjadi bukti dan saksi, pernah mengutarakan kesalahan kita di hadapan Allah. Ini seumur hidup lakukan sekali agar itu menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kita ketika kita bangun malam yang dikedepankan hajat, baik memang hajat itu, silakan manusia memohon kepada Allah, tapi minimal sholat malam yang kita lakukan adalah sholat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Al-Faizin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita lakukan minta maaf terhadap makhluknya Allah. Yang paling dekat adalah anak dan istri kita, kemudian tetangga kita, kemudian saudara kita. Ini kan kita kalau minta maaf jaim gitu, malu-malu. Padahal ketika orang minta maaf ini baik, yang menerima maaf ini sangat baik. Kemudian ketika ada orang yang tidak salah dan kemudian dia tidak punya persoalan, kemudian saling memaafkan, lah ini sangat baik. Orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan ketika dia memohon maaf kepada anak istri kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, ini kita lakukan agar ibadah di bulan Ramadan, agar menyambut bulan Ramadan, lahir batin kita ini bersih di hadapan Allah. Kita tidak ingin puasa yang tahun kemarin itu gembiranya gembira kamuflase, tapi tahun ini gembiranya betul-betul lahir dan batin. Makanya di Al-Quran pernah Allah berfirman, Zoharul fasad fil barri wal bahri, terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Syekh Abu Bakar As-Siddiq itu menganalogikan bahwa di daratan adalah mulut kita, di lautan adalah hati kita. Ketika mulut kita pernah menyampaikan hal-hal yang kemudian orang tersebut menjadi sakit hati, orang tersebut kemudian merasa terhinakan, orang tersebut hingga marah, maka kita sebelum bulan Ramadan mohon ampun atau meminta maaf kepada mereka. Ini digambarkan adalah mulut kita daratan. Lautan juga seperti itu. Lautan adalah digambarkan yaitu seperti hati kita. Ketika hati kita memiliki dengki, hati kita memiliki rasa hasud, kemudian dendam dan lain sebagainya, maka hati ini adalah tempatnya malaikat, yang mana malaikat membawa petunjuk Allah yang diberikan kepada seseorang atas perintah Allah. Maka dalam Al-Quran, wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu, ketika orang-orang beriman itu diberikan petunjuk oleh Allah lewat hati kita. Sayangnya hati kita sebab jaim tidak mau meminta maaf atau menerima maaf, sehingga hati itu tertutup, sehingga hati itu rusak, sehingga hati itu menjadi mati, sehingga kita hal-hal yang ingin dilakukan kebaikan itu lahiriah kita tidak melakukan. Sebab yang memerintahkan kebaikan di hati ini sudah mati, sudah rusak, dan sudah tertutup. Perlu kita sinkronisasi, perlu kita sinergi, perlu kita kolaborasi antara lahiriah dan batiniah kita di saat bulan Saban ini. Karena ketika batiniah kita, hati kita memerintahkan kepada lahiri kita, karena sinergi di bulan Sya'ban sampai dengan ketemu Ramadan, ini pasti
di bulan Ramadan dia akan konsisten melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Jamaah Masjid Al-Faizin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita tempah pada bulan Sa'ban adalah as-sholawatul khamsi ma'al imam. Salat berjamaah. Dan ini sangat penting. Orang-orang dulu itu satu waktu dia tidak mau meninggalkan berjamaah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waman dihabu malihi ahwanun min fautil wahid ma'al jamaah. Jadi orang dulu itu lebih baik kehilangan hartanya ketimbang dia kehilangan satu waktu sholat berjamaah. Kita dibalik, Pak. Kita lebih baik kehilangan sholat satu waktu ketimbang kita kehilangan uang 50.000, 100.000 pada waktu azan hari itu kehilangan. Muter-muter kita cari uang. Akhirnya sholat kagak jamaah, udah ketemu baru. Bukannya sholat malah jajan. Ini kita dibalik. Ulama-ulama dulu mah lebih baik kehilangan 50.000, 100.000 pada waktu sholat daripada dia kehilangan satu waktu. Mungkin secara PAUD sholat berjamaah itu gambarannya 27 rakaat, 27 pahalanya, 20 derajat. Tapi kita cari yang mahasiswanya. Apa sholat berjamaah itu? Alaika bisolatil jamaah fa innahu indallah. Orang yang sholat berjamaah itu ada di sisi Allah. Begitu luar biasanya ada di sisi Allah. Bukan itu saja, kamasikal hajja wal umroh. Pahala bagimu seperti halnya haji dan umroh. Kita lihat orang-orang pergi haji, Pak. Ini 15 tahun. Saya aja insya Allah 2024 baru berangkat. Itu daftarnya dari 2008. Nah, ini artinya apa? Artinya kita bisa bikin plesetan. Kalau kita sholat jamaahnya 5 waktu terus konsisten. Dan ini ketika kita istiqomahkan di bulan Sa'ban, maka di taraweh kita semangat. Maka di bulan Ramadan kita ini terpanggil untuk menyegerakan taat kepada Allah, melakukan sholat berjamaah. Pak, Bapak sudah haji? Sudah. Mana kapan saya nggak pernah berangkat? Lah, kan saya sholat jamaah terus. Nah, ini kan akhirnya menjadi pegangan. Kalau kita memang satu, nggak punya uang, dua, memang nggak ada yang berangkatin, ketiga, nggak ada gusuran, ya udah sholat jamaah. Besok di pengadilan Allah saya sudah haji, ya Allah, apa? Sholat jamaah tuh. Nah, ini yang harus kita lakukan pada waktu di bulan Sa'ban ini, sehingga di Ramadan itu kita konsisten. Di bulan Ramadan kita istiqomah melakukan sholat berjamaah dari mulai duhur sampai kemudian sholat subuh. Jamaah Masjid Al-Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan di bulan Sa'ban dan kemudian ini menjadi istiqomah di bulan Ramadan, yaitu waman tasaddaqa sirran. Biasakan kita di bulan Sa'ban ini sodako secara rahasia, sodako secara terang-terangan baik, sodako secara sembunyi lebih baik, sodako yang tanpa ketahuan siapapun ini sangat baik. Ketika kita sodako di tempat pada bulan Sa'ban, kemudian sodakohnya sangat rahasia, hanya Allah yang tahu, ini luar biasa. Makanya di dalam karangan Syekh Athoillah di Hikam itu dijelaskan bahwa ketika kita melakukan sodako yang rahasia, itu sesungguhnya malaikat Allah tidak mampu mencatat berapa jumlah pahala yang harus diberikan terhadap hamba Allah. Dan bukan saja malaikat, tapi iblis laknatullah
yaitu tidak mampu merusak pahala atau merusak ibadahnya orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, biasakan kita di bulan Sya'ban ini sebelum menyambut bulan Ramadan, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kemudian kita biasakan sholat berjamaah, kemudian kita biasakan bersedekah, agar ini menjadi konsisten. Ketika awal Ramadan datang, lahir batin kita ini sudah menerima dan sudah gembira di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.